Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Logistik demi memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SIP, SEMM. Dengan saya sendiri, Diki Adiwinata dari Prodi Manajemen Reguler Plus dengan NIM 28921 50261. Resiko dan langkah strategis dalam pengendalian logistik. Setelah membaca dan mempelajari materi ini, diharapkan kita bisa memahami dengan baik tentang yang pertama, penerapan pengendalian manajemen logistik. Yang kedua, pemantauan kegiatan logistik. Yang ketiga, inspeksi manajemen material. Yang keempat, manajemen persediaan. Yang kelima, analisa jalur kritis. Kegiatan pengendalian dalam manajemen logistik merupakan suatu kegiatan yang perlu dicermati secara terus-menerus karena kegiatan ini untuk meluruskan, membetulkan bila terjadi suatu penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai resiko dan langkah strategis dalam pengendalian logistik dan segala sesuatu yang memiliki keterkaitannya. Yang pertama, penerapan pengendalian manajemen logistik. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam setiap kurun waktu tertentu dalam penerapan manajemen logistik terpadu tersebut. Seperti yang pertama, tempat. Hal ini merupakan basis dari semua kegiatan organisasi, oleh karenanya faktor ini harus juga mendapat perhatian tersendiri dari pengelola organisasi seperti masalah strategis, pemilihan tempat, kenyamanan lingkungan, kebersihan, ventilasi, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kebersihan dan kerapihan. Salah satu faktor kenyamanan dalam bekerja adalah faktor kebersihan dan kerapihan di lingkungan kerjanya, maka faktor ini harus diperhatikan, seperti ukuran ruangan, bahan ruangan, dan penata ruang. Yang ketiga, alur dan jalur. Arah yang dilalui oleh suatu produksi, sedang jalur adalah suatu proses produksi baik, sedangkan jalur adalah suatu jalan mana yang harus dilalui oleh suatu proses produksi, baik alur maupun jalur harus diawasi dengan baik. Yang keempat, keamanan. Hal ini merupakan salah satu unsur pencapaian peningkatan prestasi kerja dengan adanya rasa aman dalam bekerja. Contoh, penggunaan satpam, prestasi satpam, kondisi lingkungan kerja, dan sebagainya. Lalu yang kelima, bangunan. Hal ini merupakan suatu sarana dalam melindungi dari basis seluruh kegiatan organisasi sehingga perlu penataan yang lebih baik. Contoh, penataan dalam pembuatan gedung dan luas gedung. Yang keenam, kendaraan. Kendaraan merupakan alat pengangkutan dalam kegiatan logistik, maka perlu diperhatikan dalam jenis, kualitas, jumlah, dan rute. Contoh, jenis, merek, daya angkut, keunggulan yang didapat, dan sebagainya. Lalu yang ketujuh, kecelakaan dan keselamatan. Kecelakaan merupakan risiko kerja, namun harus diupayakan jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Contoh, pemberian kelengkapan peralatan kerja dan kenyamanan kerja. Yang kedelapan, pencurian. Faktor yang diperlukan bahwa pencurian seringkali terjadi di suatu organisasi dan hal ini mengganggu jalannya perusahaan dalam aktivitasnya. Contohnya, penggunaan sistem deteksi keamanan. Lalu yang kesembilan, ada jadwal pekerjaan. Jadwal pekerjaan harus disesuaikan dengan kondisi organisasi, kondisi karyawan. Contoh, penjadwalan yang merata, karyawan putri tidak dijadwalkan pada malam hari.
Yang ke-10, personalia. Yang dimaksud personalia adalah pengaturan karyawan sehingga karyawan bisa bekerja dengan baik dalam pelaksanaan tugasnya. Contoh, penerapan azas kepemimpinan yang asah, asih, dan asuh. Yang ke-11, kelengkapan perabotan kantor. Hal ini merupakan penunjang dari keberhasilan penyelesaian suatu pekerjaan, sehingga perabotan kantor harus lengkap. Yang ke-12, kemudahan dan kenyamanan tempat parkir. Hal ini merupakan salah satu aspek yang harus dicermati dalam penanganan parkir, baik untuk karyawan, relasi, dan sebagainya. Yang 13, kontrak perawatan merupakan salah satu upaya melindungi karyawan dalam pelaksanaan tugasnya. Contoh, pengikut sertaan asuransi bagi semua karyawan. Yang ke-14, permesinan. Mesin merupakan alat yang paling penting dalam pelaksanaan proses produksi sehingga permesinan harus mendapat perhatian dan pengendalian yang utama. Contoh, penggunaan mesin yang memenuhi standar. Yang ke-15, pembukuan dan permodalan. Hal ini merupakan tertib administrasi dan tertib pelaksanaan pembukuan. Contoh, penggunaan petugas pembukuan yang lincah, tanggap, dan tertib. Yang kedua, kita masuk ke pemantauan kegiatan logistik. Faktor pengawasan untuk kegiatan logistik dalam perkembangannya mengalami kemajuan yang cukup berarti. Terbukti bahwa kegiatan pengawasan diperluas peranannya dengan istilah kegiatan pengendalian. Pengendalian dalam kegiatan perusahaan sehari-hari disebut dengan kegiatan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen mempunyai arti upaya yang sistematis untuk membuat suatu proses yang memastikan bahwa aktivitas nyatanya telah sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Pengendalian manajemen akan memberikan keuntungan seperti yang pertama, dapat menanggulangi perubahan dari adanya perubahan lingkungan yang cepat berubah. Manajer dapat melacak perubahan tersebut dikaitkan dengan apa yang mempengaruhi terhadap produk atau jasa. Ancaman dan peluang. Contoh, penjahit pakaian akan menyesuaikan model yang banyak digemari oleh pelanggan atau mode yang lagi populer. Yang kedua, menciptakan gerakan yang lebih cepat. Salah satu hal adalah mengenal permintaan pelanggan guna perbaikan dalam perencanaan, kualitas produk atau jasa, maupun kualitas harga. Waktu penyerahan, perusahaan mampu bersaing dan pada saatnya akan menempatkan pada posisi garis terdepan. Contoh, penjahit pakaian selain memberikan jasa menjahit, juga menyediakan bahan pakaian yang sesuai dengan selera konsumen. Lalu yang ketiga, menyatukan pekerjaan atau koordinasi pekerjaan. Para manajer yang berwawasan luas akan menghargai keragaman perilaku dan pemikiran dari para bawahannya, tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Contoh, penjahit pakaian membagi pekerjaan sesuai dengan keahlian. Selanjutnya ialah langkah-langkah dalam proses pengendalian menurut Robert J. Mockler, membagi pengendalian dalam 4 langkah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan standar. Selama proses perencanaan semua pengendalian sebaiknya ditetapkan dengan istilah yang mudah, jelas, dapat diukur waktu pelaksanaan dan dana yang dibutuhkan. Contohnya, bagian personalia merupakan perusahaan untuk menerima karyawan baru minimal berpendidikan strata 1, laki-laki, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja karyawan akan disesuaikan dengan jenis aktivitas perusahaan. Perbedaan aktivitas perusahaan akan menuntut kinerja yang berbeda pula. Pengukuran dan penentuan kinerja harus disesuaikan dengan standar kerja, sehingga manajer dapat berasumsi bahwa
Segala kegiatan dapat berjalan dengan baik dan terkendali. Contohnya, penentuan kinerja bagi para pegawai kelas eksekutif harus didekati dengan pendekatan hubungan persahabatan. Lalu yang ketiga, pengambilan tindakan perbaikan. Pengambilan tindakan perbaikan dilakukan apabila kinerja karyawan berada di bawah standar dan setelah dianalisa memerlukan tindakan perbaikan. Tindakan tersebut dapat berupa pengadaan perubahan terhadap suatu atau lebih banyak alternatif dalam operasi perusahaan atau mungkin terhadap standar yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat, memudahkan delegasi dalam kelompok. Kecenderungan ke arah manajemen partisipatif akan meningkatkan kebutuhan untuk mendelegasikan wewenang dan akan mendorong karyawan bekerja dalam suatu kelompok atau tim. Sebagai contoh, perusahaan memberikan hak dan wewenang yang lebih kepada para pekerja yang tergabung dalam gugus kendali mutu. Yang ketiga, ada inspeksi manajemen material. Salah satu tujuan pokok dari manajemen material adalah pemeliharaan mutu material atau bahan produksi. Mutu yang rendah merupakan penyebab dari kegagalan penyerahan pesanan pada waktu yang telah disepakati. Tanggung jawab inspeksi manajemen material atau bahan produk bertujuan memeriksa contoh atau sampel material maupun suku cadang yang lain untuk menjamin mutu yang telah ditetapkan. Inspeksi tersebut dapat dilakukan di pabrik penjual atau supplier, atau pada saat material diterima di perusahaan. Titik berat pengawasan material tergantung pada sifat kritis dari barang yang bersangkutan dan kepekaannya terhadap kerusakan dalam perjalanan. Makin rentan atau mudah rusak suatu material atau suku cadang terhadap penolakan inspeksi, maka makin besar kebutuhan akan menumpuk barang-barang yang akseptabel agar kontinuitas suplai terjaga. Tujuan pengecekan sampel adalah untuk mengukur tingkat fluktuasi atau kerusakan material yang ada dan masih dalam pengendalian atau tidak. Prosedur pengembalian, contoh dalam manajemen material ini dapat berupa inspeksi lengkap terhadap 1/10 dari bagian material yang dikirim. Jika seluruh 1000 unit material tersebut memenuhi spesifikasi, maka seluruh kiriman akan diterima. Akan tetapi bila terjadi satu cacat dalam contoh, maka 1000 unit akan dapat diikuti beberapa pilihan. Pertama, seluruh material yang dikirim akan ditolak atau dikembalikan. Akan tetapi berakibat pada pengeluaran biaya pengembalian yang cukup besar dan kemungkinan perusahaan akan kekurangan material. Kedua, seluruh material atau barang yang dikirim inspeksi untuk memisahkan material mana yang lolos sensor, mana yang tidak. Pilihan terakhir, jika hanya satu atau terbatas jumlah yang cacat yang bisa ditemukan, maka diambil contoh acak. Yang kedua, untuk pemeriksaan silang dengan tingkat toleransi bagi penerimaan atau penolakan material tergantung batas toleransi yang ditetapkan. Yang keempat, ada manajemen persediaan. Persediaan merupakan bagian utama dari modal kerja yang merupakan aktiva yang pada setiap saat mengalami perubahan. Pada dasarnya, persediaan meliputi 3 macam yang utama. Yang pertama, persediaan bahan mentah atau raw material inventory. Yang kedua, persediaan bahan setengah jadi, work in process inventory. Yang ketiga, persediaan barang jadi, finished good inventory. Ketiga macam persediaan tersebut dalam suatu periode akan mengalami perputaran yang berbeda dan tinggi rendahnya tingkat perputaran persediaan akan mempunyai pengaruh yang langsung terhadap besar kecilnya dan yang ditanamkan dalam persediaan tersebut. Semakin tinggi tingkat perputarannya atau semakin cepat perputarannya, berarti semakin pendek tingkatnya dana dalam persediaan hingga dibutuhkan dana yang relatif kecil, serta lambat perputarannya, berarti semakin panjang terikatnya dana dalam persediaan.
Dalam hal cara penyediaan atau pembelian, pada dasarnya ada dua alternatif. Yang pertama, dibeli sekaligus jumlah seluruh kebutuhan tersebut dan kemudian disimpan di gudang. Sedangkan setiap kali kebutuhan oleh proses produksi lebih tajam, dalam arti sudah tersedia sejumlah besar bahan dasar untuk kebutuhan proses produksi yang cukup panjang. Konsekuensinya, perusahaan harus menanggung ongkos persediaan atau penyimpanan yang tinggi. Yang kedua, alternatif kedua, berusaha memenuhi kebutuhan bahan dasar tersebut dengan membeli berkali-kali dalam jumlah kecil untuk setiap pembelian. Frekuensi pembelian akan lebih tinggi. Keuntungan dari cara ini adalah perusahaan tidak perlu menanggung ongkos-ongkos penyimpanan yang terlalu besar terhadap bahan dasar ini. Dalam hal ini, ongkos penyimpanan dibebankan pada supplier bahan dasar. Yang kelima, ada analisa jalur kritis. Analisa jalur kritis atau critical path method adalah merupakan suatu metode analisa yang mampu memberikan informasi kepada manajer untuk dapat melakukan perencanaan dan pengendalian suatu kegiatan produksi atau proyek yang dilaksanakan. Metode analisa jalur kritis ini terutama digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak rutin atau terutama pada tipe proses produksi yang intermediate atau produksi pesanan. Dalam metode analisa jalur kritis ini, kita berusaha untuk menggambarkan jalur-jalur jaringan aliran proses produksi. Dengan penggambaran jalur jaringan kegiatan proses produksi itu, maka manajemen akan mampu memperoleh logika ketergantungan atau logika kegiatan proses produksi. Di samping itu diperoleh juga kelemahan-kelemahan yang ada pada jalur proses produksi tersebut atau setidaknya dapat diketahui bahwa akan keterlambatan dari proses produksi. Keuntungan dari diagram network adalah dapat dilihat kemungkinan-kemungkinan perubahan jalur kegiatan proses produksi yang lebih baik atau lebih ekonomis. Lalu dapat dipelajari kemungkinan percepatan dari salah satu atau beberapa jalur kegiatan yang memungkinkan manajer untuk mempercepat seluruh waktu yang dibutuhkan bagi penyelesaian proyek itu seluruh. Beberapa faedah dari analisa jalur kritis adalah yang pertama, dengan digambarkannya logika ketergantungan dari setiap kegiatan, maka akan diperoleh rencana suatu proyek terperinci sebelumnya. Yang kedua, dengan memperhitungkan dan mengetahui waktu terjadinya tiap-tiap kejadian yang ditimbulkan oleh suatu atau beberapa kegiatan, maka kita dapat mengetahui dengan pasti kesukaran-kesukaran yang timbul jauh sebelum terjadi sehingga dapat mengadakan tindakan pencegahan yang diperlukan. Yang ketiga, dalam network ditunjukkan dengan jelas di mana kegiatan-kegiatan yang waktu penyelesaiannya sangat kritis dan yang tidak kritis. Sehingga memungkinkan untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang tidak produktif dan kemudian mengatur pembagian usaha dan perhatian terhadap kegiatan tersebut. Yang keempat, network planning memberikan kepada kita bantuan yang sangat berharga di dalam komunikasi antar kegiatan atau departemen. Yang kelima, memberi kepastian atas dicapainya proyek secara lebih ekonomis dipandang dari sudut ketidakragu-raguan dalam penggunaan sumber-sumber tenaga serta faktor kegagalan dapat ditekan serendah mungkin. Catatan akhirnya, Martono Ricky Virona 2018, Manajemen Logistik Jakarta Gramedia. Yang kedua, Gisto Sudarmo, Indrio dan Muyono, Agus 1998, Manajemen Bisnis Logistik, Yogyakarta, BPFE. Yang ketiga, Sutarman, 2017, Dasar Manajemen Logistik, Bandung, Revika Aditama. Cukup sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.